Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas wa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu bihablillah huwa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Sadaqallahu azim. Jemaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kembali mendapat anugerah nikmat dari Allah untuk sejenak bersimpuh di hadapannya, mensucikan kembali qalbu, pikiran dan akal kita. Insya Allah Allah menambah kekuatan ketawakalan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan aneka ragam persoalan yang bersifat pribadi dan permasalahan yang bersifat kolektif atau sosial, sehingga kita berakhir dalam kehidupan di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Seorang manusia di usia di atas 55 tahun hidupnya lebih semangat karena dia memulai dan menyongsong kehidupan yang sebenarnya. Itulah sebabnya manusia dalam usia seperti itu dia amat sangat mengerti bahwa hidup baru dimulai untuk menyongsong kehidupan yang abadi, kehidupan yang lain daripada yang lain, yang Al-Quran menyebutnya adalah kehidupan akhirat. Ada 4 fungsi melekat pada diri seorang muslim. Pertama adalah fungsi kekhalifahan, yang kedua fungsi dakwah, yang ketiga fungsi risalah, fungsi kerisalahan, dan yang keempat adalah fungsi kerahmatan. Pada khutbah ini ingin kiranya sedikit dan bersifat abstraktif khotib menggarisbawahi dari aspek fungsi kerisalahan. Yang dimaksud fungsi kerisalahan adalah fungsi melanjutkan perjalanan kehidupan dalam jalur ilahiyah, yaitu beritiba kepada para nabi, terkhusus disebut oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam dirintis sejak Nabi Adam alaihissalam, namun kerisalahan itu dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu setiap sholawat di dalam sholat kita, 2 nabi selalu disebut, yaitu Nabi Ibrahim dengan keluarganya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya.
Dan 2 ayat dalam Al-Quran disebut tentang uswah hasanah. Dan itu tidak hanya berlaku kepada Nabi Muhammad, tetapi uswah hasanah itu pun pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu di antara sekian banyak ayat yang berbicara mengikuti Nabi Ibrahim, tadi khotib bacakan dalam muqaddimah di surat Al-Hajj ayat terakhir. Millata abikum Ibrahim. Di ayat yang lain disebut wattaba'a millata abikum Ibrahim. Ikutilah milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila jamaah, terutama teman-teman atau anak-anak yang masih amat sangat muda belia, mempelajari risalah kenabian, kemudian sampai pada risalah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka tidak ditemukan satu doa pun dari Nabi Ibrahim yang bersifat pesimis, tetapi semuanya nuansanya adalah optimis. Dan bila kita lihat benang merah doa-doa Nabi Ibrahim, itu tidak hanya kepuasan individu saja, tetapi Nabi Ibrahim visioner, punya jangkauan ke depan, yakni terhadap kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam salah satu doanya memohon kepada Allah supaya Allah mengutus pada setiap kaum, bahasa Al-Quran utusan itu adalah Rasul. Oleh karena itu Rasul Allah itu memang yang formal kita kenal dengan 25 Nabi itu. Tetapi di luar itu ada Rasul-Rasul, ada utusan Allah setiap kaum. Apakah kaum itu dalam konteks Korea atau kaum itu dalam konteks Badak? Apakah konteksnya kampung kecil atau dia kampung besar dalam sifat kenegaraan atau yang bersifat global? Lalu ditunjukkanlah di situ, karena ujung doanya adalah innaka ra'ufur rahim, bahwa Allah innaka hakimun alim, bahwa Allah itu adalah maha bijaksana dan maha kuat, azizun hakim, maha kuat dan maha bijaksana. Maka para ulama berkesimpulan utusan Allah itu adalah mereka yang melanjutkan kerisalahan, yang memiliki kekuatan serta kebijakan. Lalu digambarkanlah siapa utusan Allah yang mempunyai kekuatan dan kebijakan itu, siapa mereka yang kuat dan bijaksana itu. Maka disebutkanlah di situ ada 5 ciri utamanya. Pertama adalah tilawah, mereka membacakan apa yang diwahyukan oleh Allah. Yang kedua ada taklim, dia mengajarkan apa yang harus diajarkan sebagai pesan-pesan ilahiyah. Kemudian yang ketiga adalah kitabah, dia menuliskan tentang kerisalahan itu. Oleh karena itu kita kenal kitab-kitab tafsir, kita kenal dengan buku-buku karya ulama besar, buku-buku cendekiawan muslim, itu adalah karena fungsi kitabah. Kemudian yang keempat adalah fungsi hikmah. Yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang pandai mengambil pelajaran. Itu hikmah dalam Al-Quran itu seperti itu. Wa mayutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang dapat hikmah itu diliputi dengan aneka ragam khair, aneka ragam kebajikan. Itu orang yang mendapat hikmah. Jadi hikmah itu sesuatu yang makro, yang besar, bukan sesuatu yang kecil yang biasa kita kenal di dalam masyarakat. Orang mempelajari ilmu hikmah itu penyimpangan dari kata hikmah yang sesungguhnya. Allah menyebut siapa yang dapat hikmah itu. Mereka itu adalah orang-orang yang dikenal dengan ulul albab, yakni orang yang memiliki kedalaman pengetahuan. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan akalnya, sehingga mereka disebut berakal sehat, dan mereka menggunakan lapisan-lapisan otaknya. Yang kelima,
Mereka adalah orang-orang yang tazkiyah, yang selalu mensucikan, baik dia mensucikan dirinya ataupun mengajarkan kesucian diri kepada orang lain itu. Inilah gambaran manusia yang kuat. Pandemi COVID-19 hari ini sudah bukan lagi ancaman, tetapi dia adalah bagian kehidupan. Pandemi COVID-19 tidak lagi kapan akan berakhir, tetapi dia amat sangat berjalan selama perjalanan hidup kita ini. Oleh karena itu jangan lagi dia dijadikan ancaman, tetapi dia bagian dari kehidupan kita yang harus kita hadapi. Bukan harus berdamai, tetapi harus dilawan, harus diperangi. Dan itu hanya bisa dihadapi, dilawan oleh orang-orang yang kuat dan arif atau memiliki kebijaksanaan itu. Dan itulah syaratnya 5 itu. Maka orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang kuat dan bijak, dan mereka inilah orang yang dekat dengan Allah. Insya Allah di antara mereka adalah kita yang hadir pada kesempatan ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu konteks dari doa yang biasa kita hentihkan kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Maka konteksnya adalah bagi kedua orang tua amat sangat berharap dia bisa mewariskan nilai-nilai kepada generasi selanjutnya, yakni generasi yang memiliki 5 ciri kekuatan dan kebijakan tadi, supaya pada saatnya bisa bersama-sama kumpul kembali di surga Jannatul Na'im dengan keluarganya. Dan kepada anak-anak atau generasi muda belia, maka sadarilah bahwa sebenarnya ada intervensi doa orang tua Anda supaya di masa depan dalam jangka 20 tahun ke depan Anda adalah menjadi generasi yang lebih kuat dari mereka dan memiliki kearifan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita selalu ingat 5 ciri itu, yakni tilawah, jangan berhenti untuk selalu membaca. Yang kedua, taklim, jangan berhenti untuk selalu belajar dan mengajarkan. Yang ketiga adalah kitabah, tulislah hal-hal yang amat sangat penting menjadi pedoman dan prinsip hidup pribadi, juga tulisan-tulisan yang bisa dipelajari dan diambil manfaatnya oleh orang lain. Kemudian yang keempat adalah hikmah, selalulah berbagi kebajikan karena Allah akan tambah kebajikan itu. Amanah harus ditunaikan, amanah harus dibagikan, amanah satu saat akan diambil, dan amanah satu saat harus dikembalikan. Dan yang terakhir adalah tazkiyah, selalu melakukan pensucian. Sentral dari pensucian diri adalah bab toharoh dalam wudhu dan di dalam sholat. Itulah sentralnya. Karena itulah perbaiki wudhu, perbaiki sholat bukan hanya sekedar kaifiat, tetapi makna anatomi yang ada di dalamnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya
selamat melanjutkan perjuangan hidup dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya kesungguhan, agar kita mati dalam ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa dan berakhir dalam hidup dan keadaan sebagai muslim. Semuanya mari kita akhiri dengan doa. Kita jadikan doa hari ini bagian doa yang terbaik yang pantas kita titipkan dan jadikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hikmah itu sesuatu yang makro, yang besar, bukan sesuatu yang kecil yang biasa kita kenal di dalam masyarakat. Orang mempelajari ilmu hikmah itu penyimpangan dari kata hikmah yang sesungguhnya. Allah menyebut siapa yang dapat hikmah itu. Mereka itu adalah orang-orang yang dikenal dengan ulul albab, yakni orang yang memiliki kedalaman pengetahuan. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan akalnya sehingga mereka disebut berakal sehat, dan mereka menggunakan lapisan-lapisan otaknya. Yang kelima, mereka adalah orang-orang yang tazkiyah, yang selalu mensucikan, baik dia mensucikan dirinya ataupun mengajarkan kesucian diri kepada orang lain itu. Inilah gambaran manusia yang kuat. Pandemi COVID-19 hari ini sudah bukan lagi ancaman, tetapi dia adalah bagian kehidupan. Pandemi COVID-19 tidak lagi kapan akan berakhir, tetapi dia amat sangat berjalan selama perjalanan hidup kita ini. Oleh karena itu jangan lagi dia dijadikan ancaman, tetapi dia bagian dari kehidupan kita yang harus kita hadapi. Bukan harus berdamai, tetapi harus dilawan, harus diperangi. Dan itu hanya bisa dihadapi, dilawan oleh orang-orang yang kuat dan arif atau memiliki kebijaksanaan itu. Dan itulah syaratnya 5 itu. Maka orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang kuat dan bijak, dan mereka inilah orang yang dekat dengan Allah. Insya Allah di antara mereka adalah kita yang hadir pada kesempatan ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Salatan wassalaman ala nabiyil karim
Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, konteks dari doa yang biasa kita hentihkan kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Maka konteksnya adalah bagi kedua orang tua amat sangat berharap dia bisa mewariskan nilai-nilai kepada generasi selanjutnya, yakni generasi yang memiliki 5 ciri kekuatan dan kebijakan tadi, supaya pada saatnya bisa bersama-sama kumpul kembali di surga Jannatul Na'im dengan keluarganya. Dan kepada anak-anak atau generasi muda belia, maka sadarilah bahwa sebenarnya ada intervensi doa orang tua Anda supaya di masa depan dalam jangka 20 tahun ke depan Anda adalah menjadi generasi yang lebih kuat dari mereka dan memiliki kearifan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita selalu ingat 5 ciri itu, yakni tilawah, jangan berhenti untuk selalu membaca. Yang kedua, taklim, jangan berhenti untuk selalu belajar dan mengajarkan. Yang ketiga adalah kitabah, tulislah hal-hal yang amat sangat penting menjadi pedoman dan prinsip hidup pribadi, juga tulisan-tulisan yang bisa dipelajari dan diambil manfaatnya oleh orang lain. Kemudian yang keempat adalah hikmah, selalulah berbagi kebajikan karena Allah akan tambah kebajikan itu. Amanah harus ditunaikan, amanah harus dibagikan, amanah satu saat akan diambil, dan amanah satu saat harus dikembalikan. Dan yang terakhir adalah tazkiyah, selalu melakukan pensucian. Sentral dari pensucian diri adalah bab toharoh dalam wudhu dan di dalam sholat. Itulah sentralnya. Karena itulah perbaiki wudhu, perbaiki sholat bukan hanya sekedar kaifiat, tetapi makna anatomi yang ada di dalamnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, selamat melanjutkan perjuangan hidup dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya kesungguhan, agar kita mati dalam ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa dan berakhir dalam hidup dan keadaan sebagai muslim. Semuanya mari kita akhiri dengan doa. Kita jadikan doa hari ini bagian doa yang terbaik yang pantas kita titipkan dan jadikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat 5 ciri itu, yakni tilawah, jangan berhenti untuk selalu membaca. Yang kedua, taklim, jangan berhenti untuk selalu belajar dan mengajarkan. Yang ketiga adalah kitabah, tulislah hal-hal yang amat sangat penting menjadi pedoman dan prinsip hidup pribadi, juga tulisan-tulisan yang bisa dipelajari dan diambil manfaatnya oleh orang lain. Kemudian yang keempat adalah hikmah, selalulah berbagi kebajikan, karena Allah akan tambah kebajikan itu. Amanah harus ditunaikan, amanah harus dibagikan, amanah satu saat akan diambil, dan amanah satu saat harus dikembalikan. Dan yang terakhir adalah tazkiyah, selalu melakukan pensucian. Sentral dari pensucian diri adalah bab toharoh dalam wudhu dan di dalam sholat. Itulah sentralnya. Karena itulah perbaiki wudhu, perbaiki sholat bukan hanya sekedar kaifiat, tetapi makna anatomi yang ada di dalamnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat melanjutkan perjuangan hidup dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya kesungguhan, agar kita mati dalam ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa dan berakhir dalam hidup dan keadaan sebagai muslim. Semuanya mari kita akhiri dengan doa. Kita jadikan doa hari ini bagian doa yang terbaik, yang pantas kita titipkan dan jadikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azabannar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azabannar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana amanna
faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana dzunubana wa qina azabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.